Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada seorang pun yang menyekutukannya, tidak ada seorang pun yang dapat disekutukannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita pula bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan dilimpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Barakallahu Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji Allah dan yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita akan membaca dan penjelasan syarahnya dari hadis nomor 198, satu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala terkait satu tema bab, yaitu taghlidu uqubah, kerasnya akan siksaan man amara bi ma'rufin, orang yang mengajak kepada kebaikan, au naha an munkarin, atau dia melarang dari yang munkar, tetapi wa khalafa qawluhu fi'lahu, tetapi sikapnya menyelisihi dari apa yang dikatakannya. Hadis ada satu yang beliau bawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis 198. Baik, tetapi saya sampaikan dulu ayat-ayatnya agar dibaca oleh Mas MC terkait dengan itu. Baik, saya berikan dua ayat. Yuk. Yang pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah surat nomor 2, ayatnya ayat yang ke-44.
Ini biar sesuai dengan tema. Karena temanya tadi taqlidu uqubah, kerasnya sebuah siksaan. Man amara bima'rufin, untuk orang yang mengajak kepada kebaikan, au nahaa an munkarin, dia juga mencegah dari yang munkar, tetapi khalafa qauluhu wa fi'lan, ucapannya menyelisihi akan, atau sikapnya menyelisihi akan perkataannya. Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. 44, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 44. Iya. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu baca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Sekarang di ayat ini satu bentuk pertanyaan, tapi adalah celaan. Pertanyaan dengan nada celaan. Atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu menyuruh orang untuk baik, tetapi kamu juga sudah baca kitab, tapi kamu melupakan apa yang kamu baca dari kitab itu. Baik. Kemudian di surat yang ke-61, Bapak Mas, ayatnya gimana? 2 dan 3. Hai orang-orang yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Setelah ini dalil yang kedua terkait dengan tema tadi, dan harus kita lihat dari judul temanya yang sangat mengikat tadi. Bicara awalnya taqlidu uqubah, kerasnya siksaan. Baik. Hadis nomor 198 dari An Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ini nama yang kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, Bapak Ibu akan mendapati nama ini, Zaid bin Harisah. Siapa dia? Orang dengar kan nama ini? Pernah. Cuman karena Pak Apen bilang pernah, saya tanya dalilnya. Karena sudah dijawab terus cross-check dengan dalil di sini. Pernah dengar ya, Zaid bin Harisah itu sosok nama yang menjadi kekasihnya Rasulullah SAW. Hubbur Rasuli SAW. Bahkan dia diangkat menjadi putranya Rasulullah SAW. Itu. Baik. Silakan dibuka Mas, hanya untuk nunjukin aja. Suratnya 23. Sudah? Ayatnya 37. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Surat berapa itu? Surat 23 Ayatnya? 30. Coba, saya takut salah. Yuk. Surat Al-Mu'minun ayat 3. Iya. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita hidup dan mati, dan tidak akan dibangkitkan lagi. Salah itu saya.
salah itu saya. Bukan di surat 23, Surat 33 Pak. surat 33. makasih matur nuwun, dan dong diingat di multi toh. Ini namanya Pak Iwan itu, jauh itu. Matur nuwun. Surat 33, betul, Al-Ahzab ayat 37. Walaupun kurang 10 huruf ya masalah loh. Makasih Pak Iwan. Ya, yang sudah bikin surat 23 tinggal nambahi 10 dan 33. Surat Al-Ahzab ayat 3. Nah ini baru benar yakin. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dan engkau menyembunyikan dia dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin yang menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Sekarang kita akan baca sekarang. Dikatakan oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, saya itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukta birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan kepada seseorang di hari kiamat, fayulqa finnari, akan dibawa nanti di hari kiamat seseorang, kemudian yulqa finnar, laki-laki ini kemudian dilemparkan ke neraka, dibawa kemudian terus dilemparkan ke neraka. Fatandaliku aktabu batnih, isi perutnya, ususnya terburai keluar. Fayaduru biha kama yadurul himaru firroha, ususnya itu, isi perutnya terburai tadi berputar-putar, muterin dirinya, badannya seperti berputarnya himar, keledai pada tempatnya. Kalau orang giling padi dulu karena himar itu keliling. Fayajtami'u ilaihi ahlun nari fayaqulu, penduduk neraka itu berkumpul melihat orang itu, lalu komentar, nanya, ya fulan, malaka, hai fulan, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan dirimu? Penduduk tadi yang ada di neraka tanya, alam taku takmuru bil ma'ruf, bukankah kamu di dunia itu ngajak baik? Wa tanha 'anil munkar, kamu di dunia juga mencegah dari yang tidak baik. Kamu tuh berdai hebat loh. Kamu ngajak, ya ini bukan hanya untuk berdai, bukan. Siapapun yang ngajak kepada yang baik, mencegah dari yang tidak baik, kecenderungannya adalah ad-du'atu, para pendai.
bertanya, bukankah kamu itu dulu ngajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar? Fayaqul, laki-laki tadi yang dilemparkan ke neraka kemudian menjawab, bala, benar. Kuntu amuru bil ma'rufi wala ati, benar. Dulu saya memerintahkan kepada yang baik, tapi saya cuma jadi penonton, enggak melaksanakan. Itu apa bahasa Jawa itu? Apa? Bagi aku jawab kalau ini jargon di mana? Pak apa nggak tahu kan jargon ini? Nah, nggak tahu. Soalnya saya juga sama Pak. Itu. Tapi sedikit orang nggak ngerti. Jargon itu bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Jirgan, jejer kauman. Jadi bisa ngajar tapi nggak bisa menjalani, hanya bisa menyampaikan, kayak lilin lah. Menerangi tapi kebakar. Itu makanya ayatnya tadi yang saya pilihkan itu tadi di surat 61 tadi surat As-Saff. Di ayat yang kedua dan tiga, seruannya kepada mukmin kan? Wahai mukmin, kenapa aku mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kamu lemah kita berlai dan taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah. Kau mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Tadi dalilnya itu surat 61 ayat 2 dan 3. Kata si fulan yang dilemparkan ke neraka jawab, betul, kuntu amuru bil ma'ruf walati, benar. Dulu saya itu ngajak kepada yang baik tapi saya tidak melaksanakan. Wanha 'anil munkar wa atihi, saya mencegah, saya sampaikan bahayanya syirik, saya sampaikan bahayanya zina, saya sampaikan bahayanya macam-macam yang tidak baik termasuk munkar wa atihi, tapi aku malah melaksanakannya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para tamu Allah, fawaidnya dari hadis nomor 198. Yang pertama, bayanu uqubati man yukhalifu qawluhu fi'lah. Hadis nomor 198 menjelaskan tentang siksaan yang diberikan kepada orang yang menyelisihi antara ucapan dengan perbuatan. Li'isyani, karena maksiatnya, karena durhakanya, selisih antara ucapan dengan perbuatan. Jadi persis seperti yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang beliaunya mengatakan an-nifaqu huwa, kemunafikan adalah ikhtilaful qalbi wal lisan, berselisih antara hati dengan lisan. Ikhtilafus sirri wal alaniyati, kata Hasan Al-Basri, termasuk kemunafikan itu berselisih antara yang tampak dengan yang tersembunyi. Itu li'isyanihi, karena kedurhakaannya, ma'al ilmi, padahal dia tahu. Orang yang tidak tahu tidak kena sanksi hukum. Makanya sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an salasin, penanya Allah tidak mencatat, diangkat, tidak dicatat sebagai satu bentuk kesalahan oleh Allah untuk 3 kelompok manusia ini. Yang pertama adalah anis sobihi hatta yahtalima,
dari anak kecil sampai dia ikhtilam mimpi basah. Karena mimpi basah itu ukuran balik, itu ukuran dewasa. Anak kecil jejak orang tuanya, jejak ya, nendang orang tuanya, sak langsung melengker, itu nggak kena sanksi hukum. Anak kecil nempel uminya dikit sampai meninggal itu nggak kena sanksi hukum. Yang sanksi hukum yang bapaknya anak kecil itu. Nomor 2, wa'nil majnuni hatta yafiqa, dari gila sampai dia sadar. Orang gila, orang pikun apa, tidak maaf melakukan ibadah tidak apa-apa. Nomor 3, seorang tadi. Nomor 2, wa'nil majnuni hatta yafiqa. Yang ketiga, wa'nil naimi hatta yastaiqidu, dari dia tidur sampai dia bangun. Orang tidur maaf tidak ibadah tidak apa-apa, ibadahnya nanti kalau sudah bangun. Itu baik. Jadi liisyanihi ma'al ilmi, kedurhakaannya sementara dia tahu. Al-muqtadi lil khasyati, yang mustinya karena dia tahu seharusnya memiliki rasa takut kepada Allah. Wal mubadati, mestinya menjauhi maksiat. Amil mukhalafati, dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah sampaikan begini, sejatinya yang punya rasa takut kepada Allah itu ulama. Jadi ulama itu bentuk tunggal, bentuk jamak dari kata alim, artinya orang yang berilmu. Orang berilmu itu konsekuensinya seharusnya semakin dia berilmu, semakin tunduk patuh rasa takut kepada Allah. Gitu. Makanya orang alim melakukan maksiat, tingkat dosanya berbeda dengan orang yang tidak alim melakukan maksiat. Karena dia mengerti dalil, ngerti ayat, ngerti hadis, omong sengomong-ngomongnya, bicara sebicara-bicaranya, dan lain sebagainya. Itu. Jadi orang semakin alim, semakin ngerti, semakin tahu itu harus punya rasa takut kepada Allah. Itu. Jadi manusia itu ada stratanya, ada tingkatannya. Ada murotabahnya, ada tingkatannya. Yang paling tinggi siapa? Orang yang alim. Silakan dibaca Mas, suratnya 35 Fatir, ayatnya 28. Nanti ada kata ulama tuh dalam ayat itu. Soyo pintar, semakin pintar itu mesti semakin tunduk patuh kepada Allah gitu. Makanya umat sekarang semakin melek, walaupun mengaku A, B, C macam-macam, tapi kalau akhlak dan tutur katanya tidak bagus, ya tidak patut jadi teladan. Enggak Mas, maminan nasi wa dawabi, dan di antara Ustaz, ayatnya nomor berapa? Surat 35 tadi. Ayat berapa Ustaz? Ayat 28 Ustaz sebut 0. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatir ayat 28. Jangan Al-Fatir, gak ada kata al, kebenaran. Surat Al-Fatir ayat 28. Itu dong. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Coba kalau orang baca ini kan jadi ngerti akhirnya, melabeli dirinya, dilabeli oleh masyarakat sebagai ulama,
mestinya semakin punya rasa takut kepada Allah. Gitu. Siapa dia? Ulama gitu. Apalagi masuk dalam organisasi. Baik. Makanya kemarin itu ada seorang, saya sampai tertarik kok lihat komentarnya dari Gus Mus, saya tertarik dengan beliau sampai menangis itu, saya sampai tertarik. Tetangga sebelah untuk adanya bursa calon pimpinan saja nggak saling gontok-gontokan dan nggak saling pokoknya saling menjaga omongan lah, menjaga omongan, menjaga sikap. Sementara ini kok seperti ini gitu, terus sampai nangis itu, malu saya gitu, malu sama Mbah Hasyim Asy'ari, gitu kan, malu saya sama Mbah Wahab, gitu kan, dua itu tokoh penolaknya organisasi besar, gitu kan. Baik, anak ulang tadi. Jadi mestinya semakin berilmu, punya rasa takut kepada Allah, menjauhi akan maksiat. Orang tidak tahu ya wajar, dia tidak tahu. Gitu. Terus, minal muhayyabati allati akhbara anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasfun nari wa wasful mu'adzabina fiha. Hadis nomor 198 isinya tentang apa yang Rasulullah SAW kabarkan tentang perkara yang gaib, karena isinya di 198 itu yaitu siksaan buat orang yang tadi bahasa Jawanya jarkoni, bisa mengajar tapi tidak menjalani itu, sampai maaf dibawa, dilemparkan ke neraka, kemudian terburai isi perutnya, ususnya mengelilingi dirinya sebagaimana khimar yang mengelilingi penggilingan padi, muter itu. Begitulah keadaan orang yang jarkoni tadi. Jadi kondisi mereka orang yang seperti itu ketika ada di dalam neraka. Baik, lanjutnya yang ketiga fawaidnya, fi'lul ma'rufi wa tarkul munkari, mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik, yamna'ani min dukhulin nar, menjadi pelaku kebaikan kemudian meninggalkan dari yang tidak baik, keduanya menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian adalah yang selanjutnya, an-nasu yawmal qiyamati ya'rifu ba'duhum ba'dha. Kelak di hari kiamat manusia itu akan kenal satu dengan yang lain. Tadi kan sama ya. Tadi kan penduduk neraka tadi nanya, loh, kok kamu di neraka? Gitu kan? Kayak persis kayak saya yang pernah menjumpai, saya pernah menjumpai seseorang, ini tokoh, benar tokoh ini. Waktu itu saya ke lapas itu kebetulan dengan beliaunya yang waktu itu mau ada pilihan, jadi waktu itu beliaunya pernah berusaha calon wakil wali kota Bekasi kota, tapi gagal. AS bukan alaihi salam ya. Itu baik, beliaunya waktu itu ikut saya. Itu karena saya ngajak jamaah yang dari Jatimukur, ya benar Jatimukur, beliaunya ikut telepon, Ustaz saya ikut, boleh, tapi satu kata, jangan kampanye di lepas, itu gitu, nggak boleh.
Dan singkat cerita, beliaunya ikut saya ke lapas. Ya Allah Pak, ketemu saya Bapak Ibu dengan seseorang yang beliaunya itu maaf, lesannya diikuti orang macam-macam. Kasusnya mengerikan. Nah, kasusnya mengerikan, bukan korupsi, kasusnya mengerikan. Saya aja sampai kaget. Si AS itu yang saya juga salaman juga kaget. Cipika-cipiki. Apa? Gitu. Apa? Aduh, ya oke. An-nasu yawmal qiyamati ya'rifu ba'duhum ba'dha. Nanti di hari kiamat itu manusia kenal satu dengan yang lain. Wa yusarihu ba'duhum ba'dha. Sebagian akan meneriaki sebagian yang lain. Karena saya penggiat lapas Bapak Ibu, setiap bulan saya mesti ke 5 lapas, mesti wes. Nanti di Rabu ke-4 itu saya nanti ke Purwakarta dan ke Subang. Mesti itu, jadi Allah, ya harus begitu kan. Yusarihu ba'duhum ba'dha. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, nanti dari kiamat seseorang itu akan meneriaki, akan memanggil, dan orang akan terus terang satu dengan yang lain. Ba'da kasfi sitri, setelah terbukanya waduhuril ghaibi, setelah terbukanya yang tadinya misteri, yang tidak nampak, kemudian kelihatan jelas, yang tadinya disembunyikan, yang tadinya ditutup-tutupi, nanti dari kiamat tampak jelas, ketok wilo-wilo, tampak dengan gamblang. Satu dengan lain saling kenal, satu dengan lain saling meneriaki, saling memanggil. Itu boleh jadi di bawah meja sekarang, nanti akan tampak dengan jelas. Boleh jadi maaf masuk ke mana, ke tempat yang untuk maksiat, pesan mobil-mobilnya masuk, itu. Kalau sekarang modelnya gitu. Makanya saya itu ketika ngisi di Jati Bening malam itu ceritanya, saya dikasih jamaah tempat untuk istirahat dengan istri saya. Itu ternyata di Bekasi Selatan itu ada hotel yang penginapan yang apa namanya, penginapan apa ya, terhormat atau mulia gitu loh. Itu ada itu di Bekasi Selatan. Salah satunya Ustaz Safik pernah tidur di situ tuh, rasa cari itu, saya diinepin sama di situ di daerah Jalan Ratna, miliknya orang Aceh. Itu yang punya ownernya orang Aceh. Ya. Itu sederhana tetapi bersih bagus. Pokoknya kalau KTP-nya tidak sama, tidak boleh. Itu kan sekarang ada model begitu toh, masuk hotel, sak mobil masuk, terus jadi nggak ketahuan, sopo dijebuli gitu kan. Jadi keluar Malaysia atau siapa umpamanya gitu kan ya. Nah ini nanti di hari kiamat saling kenal. Yuk mas, bukan suratnya 17 mas. Ayatnya 71. Suratnya Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 71. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Sekarang ini salah satu dalilnya ketemu satu dengan yang lain. Saya tambahkan, kemudian ada Pak Iwan kemarin itu nanya di masjid sana, apakah pertanyaannya bahan bakar neraka itu apa namanya, manusia dan batu, gitu kan? Aku sih ditanya aja masih ingat toh. Pertanyaannya, apakah jin juga bahan bakar neraka?
Apa kira-kira jawabannya? Kira-kira dulu deh. Untuk pastinya kan harus kinerja kita. Yang bertanya, Pak Iwan, jin dari bahan bakar neraka nggak? Oh nggak tahu. Yo, buka surat 72, monggo Mas. Jin yang durhaka, jin yang kafir, maka juga jadi bahan bakar neraka. Wa ammal qasiduna gitu. Surat 72, monggo Mas. Ayatnya Belum tak sampai kan? belum. Ayatnya 15. Suratnya Al-Jin ayat 15. Iya. Dan adapun yang menyimpan dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Setelah dan ini terkait dengan surat Al-Jin surat 72. Yuk lanjut bab baru. Bab baru ini adalah tentang menunaikan amanah. Babnya al-amru bi'ada'il amanati. Bab tentang ini bab ke-25. Isinya adalah judulnya perintah untuk menunaikan amanah. Baik. Disampaikan oleh penulis kitab, al-amanatu amrun jami'un. Kata Imam An-Nawawi, amanah adalah mencakup semua perkara. Lima kullifa bihi al-insan, mencakup semua perkara yang dibebankan kepada manusia. Au istu'mina alaihi, atau sesuatu yang dipercayakan, diamanahkan kepada manusia. Apa itu amanah? Amrul jami'un lima kullifa bihi al-insan, yaitu perkara yang mencakup semua yang dibebankan kepada manusia, atau istu'mina alaihi, perkara yang diamanahkan, dipercayakan kepada manusia. Fahiyya, amanah tersebut tashmalu huquqallahi ta'ala. Amanah itu mencakup yaitu hak-haknya Allah Ta'ala yang mesti kita kerjakan. Contohnya kal faraidi, melakukan yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib itu amanah untuk diri kita. Wa tashmalu huquqal ibadi, termasuk dalam perkara amanah adalah mencakup hak-haknya hamba antar sesama. Di sini dicontohkan kal wada'i, yaitu ketika seseorang mendapatkan barang titipan. Jadi Allah menyampaikan amanah, antar sesama pun menyampaikan amanah. Fayanbaghi 'alal insani an yakuma biha khairun qiyamin. Maka wajib atas manusia untuk menunaikan, melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, dengan yang terbaik. Khairu qiyamin, pelaksanaan yang terbaik ketika mendapatkan amanah. Wa ayu addiha li ashabiha wa la yaktumaha ayyun kiraha aw yatasarrafa biha duna idni syar'iyyin. Dan hendaklah wajib bagi manusia untuk menunaikan amanah itu, bagi yang berhak atau bagi pemiliknya. Layak tumaha, tidak boleh menyembunyikan amanah. Au yunkiroha, tidak boleh mengingkari akan amanah, menyelisihinya. Au yatasarrafa fiha, tidak boleh juga memanfaatkan, menggunakan amanah
duna idni syar'iin, tanpa izin secara syar'i. Dititipi apa barang malah dipakai. Umpamanya ini terjadi toh, si A pinjam ke si B uang 100 juta. Kemudian si A nitiplah mobil itu Innovaribon, ya Innovaribon. Kemudian namanya belum tahu, nanya, Pak Ustadz, kalau ini dipakai gimana ya? Gede Pak Ustadz, ini duitnya 100 juta, ribonnya ribon baru 2024 kalau nggak salah, kalau nggak 3. Nah, serinya juga seri V lagi. Ya, di bawah Q ya kalau nggak salah. Saya bilang, kalau ijabnya, akadnya pinjam duit 100 juta, kemudian borosnya tadi adalah mobil, tidak boleh dipakai. Berarti antum memanfaatkan mobil itu. Boleh nyoda. Gitu loh. Dalam muamalah itu. Coba. Kayaknya itu malah yang amanah itu malah digede, yang model gede. Ya, digede itu barang langsung lumpuh di sana. Lah ini enggak. Gede handphone antar sesama, handphone dipakai. Nanti setelah selesai duitnya ada, loh, Mas kok handphone jadi begini? Nah itulah karena dipakai, enggak boleh. Yo, ini disampaikan maaf oleh Al-Imam An-Nawawi. Wajib bagi manusia untuk menjalankan, melaksanakan dengan sebaik-baiknya, menunaikan kepada pemiliknya, tidak boleh menyembunyikannya, tidak boleh menyelisihinya, tidak boleh digunakan, tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin yang syar'i. Gitu. Yuk, sekarang Quran surat yang keempat, Mas. Ayatnya 58 tentang amanah, menunaikan amanah. Surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sekarang tunaikan amanah. Yang tadi sudah disampaikan oleh penulis kita, melalui ada amanah Allah ke kita, kemudian antar sesama. Kalau Allah dengan kita tadi, kalau faro ini ibadah fardu, lakukan dengan baik. Contoh, kalau diamanai sholatnya laki-laki di masjid, ya di masjid. Itu pokoknya laki-laki sholat itu bukan imami di rumah, istri dan anak-anak itu enggak. Nanti jadi siti nanti jadinya. Ya. Nah, lanjut. Terus suratnya 33 Mas. Betul. Suratnya 33. Ini tentang gunung, langit semua menolak. Itu manusia yang mau terima amanah, tapi dia dolim banget gitu. Pakai banget. Surat 33 ayatnya 72. Monggo. Surat Al-Anfal. Iya. Ayat 72. Sekarang Sungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya.
Lalu dipikul amal itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Innahu, kalau nengok belakangnya ngerti, innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu zalim dan sangat bodoh. Jadi sekarang Bapak, kalau maaf Bapak tinggal di komplek manapun, Ibu tinggal di komplek manapun, tetangga yang jadi tetangga Ibu dan Bapak harus soleh kayak Rasulullah, harus soleh kayak Nabi Yusuf, harus soleh kayak siapa. Nah, walaupun namanya kan soleh, benar. Begitu, jadi memang harus maaf. Itu untuk objek. Saya gunakan ini dengan melihat kenyataan di ayat 72 surat 33. Manusia siap menerima amanah itu, gunung aja tidak mau, langit tidak mau, bumi tidak mau, dia siap terima. Ternyata enggak, dia tidak melaksanakan. Allah bilang innahu kana dzuluman jahula. Kalau itu zalim yang bodoh. Jadi sekarang kalau kita maaf menyikapi teman kita satu sekolahan, satu komplek, satu jamaah, ternyata maaf zalim dengan diri kita, terima. Ya seperti itu keadaan manusia. Itu nasihat untuk yang objek. Tapi untuk yang jadi, untuk yang sebagai subjek, ya jangan mendolimi orang lain. Gitu. Tapi kalau diri kita didolimi, harus berlaku maaf, harus berlaku dengan yang baik. Karena Islam ngajarinnya begitu. Coba, ini dolim bingit, bukan kalau lagi bingit. Ini dolim bingit. Coba apa dengar kan? Namanya GRR. Nama orang itu inisialnya GRR. Itu dipanggil Samsul tulis. Namanya GRR, itu dipanggil Samsul. Padahal bapaknya ngasih nama bagus. Kalau biasanya bapaknya itu kalau ngasih nama itu kejawa-jawaan. Cucu aja namanya kejawa-jawaan. Namanya bagus GRR dipanggil orang Samsul. Sudah mulai apa lagi itu. Namanya bagus dikrullah anzal manggilnya wawo. Umpamanya namanya dikrullah anzal. Lu kok dipanggil kok wawo. Enggak, ini harus gini. Enggak boleh, benar. Nah, saya ingin maaf, itu kan dari subjek dia sebagai pelaku. Ini nasihat untuk yang objek. Untuk yang objek ya suratnya 25 ayatnya 63. Al-Furqan ayat 63. Dengar begitu ya kuping merah, benar. Tapi ayatnya harus tadi. Ingat tadi surat berapa tadi? 33 ayat 72. Memang duluman jahula. Tapi jangan dihadapkan ke dia. Kata Allah, kamu itu duluman jahula, jangan begitu. Nah, coba baca lah. Hamba-hamba Allah juga ya. Ayat 63. Surat Al-Furqan ayat 63. Iya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Makanya di negeri ini ada hukum positif yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Itu hukum, itu norma positifnya begitu. Tetapi pribadi Muslim harus tadi qaulu salama. Itu iya harus jangan 11-12, apalagi 11-15 jangan tuh. Dola itu lebih jelek lagi. Tak kasih ayat lagi mas, surat 28 ayatnya 55. Ini sikap Muslim harus seperti ini, tidak bisa tidak.
Jangan cari opsi lain. Al-Quran sudah kasih guidance ke kita. Silakan. Dan apabila Surat Al-Qasas Al-Qasos, nanti jadi Al-Qasos nanti. Ya. Surat Al-Qasas ayat 5. Ya, 5. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang buruk. Tuh, kata terakhir jangan dipakai di depan dia. Nanti dia marah. Kata Allah saya bergaul dengan orang bodoh, ya kan? Tapi cukup tadi ada kata-kata bagus kan? Semoga selamat kamu. Itu bahasa apa? Doa. Jadi sebenarnya kalau Islam melaksanakan Muslim seperti ini sudah sah itu. Nah, jadi ingat ayat 3 di surat 33 ayat 72, ternyata manusia itu dzaluman jahula. Orang yang duduk di dekat kita, orang yang tinggal satu komplek dengan kita, orang yang maaf, orang yang hidup satu atap rumah dengan kita, itu orang yang tidur bareng sama kita bisa seperti itu. Dzaluman jahula. Nah, cara kita tidak tadi. Surat 25 ayat 63. Kemudian surat 28 Al-Qasas ayat 55. Ya harus begitu, tidak bisa tidak. Dan monggo yang akan datang masuk di 109. Ada pertanyaan, monggo silakan. Ustaz ingin tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya bertanya tentang yang kaitan hadis 198. Itu berlaku untuk jargoni. Bagaimana kalau orang itu tidak jargoni? Dia baik melakukan semua, tidak hanya menonton. Apakah juga dampaknya sama? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah baca Ustaz bahwa amal seseorang itu bisa juga tidak berpengaruh, dia akan bisa masuk surga. Amal yang dilakukan itu tergantung dari rahmat dan karunia Allah. Ini bagaimana penjelasannya? Baik, saya jawab nomor 2. Betul. Nomor 2, seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena kasih sayang Allah. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Karena apa yang kita lakukan itu tidak sebesar dari kemuliaan akan surga yang ada. Baik, itu benar hadisnya. Kemudian yang pertama, dia tidak jargoni, tadi kata Pak Pepen, sekarang udah bisa bahasa Jawa deh sampean. Tidak jargoni, tapi dia juga menjadi pelaku gitu. Baik, tak berikan saya berikan ayatnya. Orang yang mengajak baik, menjadi pelaku baik itu, dia itu akan diberikan kehidupan yang indah oleh Allah. Dunia akhirat pokoknya diberikan keindahan oleh Allah. Surat 16 ayatnya 97, 16 An-Nahl ayatnya 97, man 'amila amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dulu coba. Pokoknya kalau perilakunya bagus, nggak usah khawatir. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Yuk baca Mas. Barang siapa? Ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Nah, mau dia penyampai atau dia sebagai objek, kuncinya melakukan yang terbaik menurut catatan, menurut syariat, udah diberikan kehidupan yang baik. Jadi tugas kita menjadi pelaku yang baik. Tapi dia masih juga melakukan juga dosa. Sekalipun dia masih melakukan dosa-dosa, saya bagi sekarang.
Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Saya akan masuk yang dosa kecil. Oke, Mas. Arba'in nomornya 18. Baca Mas. Yo. Arba'in nomornya 18. Itu nasihat untuk dua sahabat Rasul namanya Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Silakan. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Iya. Dari Abu Dzar Jundub. Jangan Jundub. Itu sampai mentang-mentang saya Jundub. Dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Satu, disuruh takwa dimanapun berada. Lanjut yang kedua. Dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya. Ini untuk dosa kecil. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Tidak usah mempedulikan orang. Tidak usah pedulikan orang. Orang itu normanya mengerikan. Sekali langsung ke ujian orang tidak akan percaya, ngeri. Jadi orang akhirnya makanya takut keluar rumah. Orang mendingan bunuh diri, juga dipercaya orang lagi gimana? Sementara agama mengajarkan tutup burukmu dengan baik. Lakukan yang baik yang penting. Gitu. Karena yang baik akan menutup yang buruk. Nah, yang ketiga. Dan bergaullah manusia dengan akhlak terpuji. Ya, ini nasihatnya Rasul untuk kita juga. Waktu itu untuk dua sahabatnya Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dan untuk Mu'adz bin Jabal Abu Abdurrahman. Baik, sekarang untuk yang dosa besar mesti taubat. Mesti tinggalkan itu, udah bisa tidak. Manusia tetap manusia. Ingat pokoknya jangan ingat manusia tuh. Ingat tadi surat 3372. Ingat itu jangan. Manusia itu maaf, manusia itu kita ini tidak seperti Rasul. Kalau Rasul itu dosa yang lalu dan yang akan datang sudah di. Betul? Surat berapa? Tanggung jawab loh. Lah kita ada kayak beliaunya. Pokoknya ingat tadi manusia itu zaluman jahula. Jadi kalau maaf jenengan tinggal di komplek manapun, jenengan punya istri, jenengan punya suami, harus sesoleh kayak Nabi Soleh. Benar. Tidak mungkin jenengan maaf punya istri, punya tetangga, punya suami, punya anak, harus sesoleh umpamanya maaf. Tidak pernah salah, baik terus mimpi jenengan. Manusia itu tadi dulu manjahula. Mesti itu. Nah sekarang yang bicara Allah. Arba'in nomor terakhir 42. Yo. Arba'in nomor berapa? 42. Allah pengampun segala dosa. Lah, Allah watak no, Allah segala dosa. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya. Ayo hai anak Adam. Wahai anak Adam, selama engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosamu yang telah kamu lakukan dan aku tidak peduli. Stop dulu. Ini baik pertama ini. Ini sudah mengindikasikan kalau Allah tahu makhluknya yang namanya anak Adam itu salah. Ngerti Allah. Tapi Allah ngasih maaf, ngasih kegembiraan buat kita. Dosamu yang lalu gak aku pedulikan. Yang penting kamu selalu berharap dan berdoa ke saya. Gak usah berpaling. Tuh, ya lanjut. Baris kedua. Wahai anak Adam, jika dosamu sampai setinggi langit, lalu engkau minta ampunan kepadaku, saya aku ampuni. Dosa siapa yang setinggi langit? Coba. Tapi Allah memberikan sebuah kegembiraan. Yang penting kamu segera mohon ampun, tak ampuni, walaupun setinggi langit.
Yuk, monggo yang ketiga. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyebutkanku sedikit pun, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Tuh, coba dosanya anak Adam sepenuh bumi, tapi waktu datang kepada Allah, meninggal tidak ada dosa kesyirikan. Allah bilang, ampunanku yang sepenuh bumi untuk menutupi itu, impas. Jadi sekarang di bait yang awal tadi kita pakai, jangan pesimis dengan kekeliruan. Potret kita dulu manjahula, sadari itu. Terus semakin berharap mohon ampun kepada Allah. Udah beres, gitu. Karena sudah ada bau-bau, rasanya apa ini? Jadi kita tutup. Udah. Oh, tanya satu lagi, monggo Mas. Jauh itu beliaunya, jangan dikecewakan, benar ya jauh. Onji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan amanah Ustaz. Ji. Kan mendekati 17 Agustus. Terus. Nah, bagaimana sebaiknya seorang pengurus itu mengumpulkan donasi yang katanya kalau itu bertentangan dengan Al-Quran. Baik, apakah donasi itu bertentangan? Baik, yuk. Saya kemarin baca, saya hari Jumat yang lalu isi ke Masjid Teladan Tebet. Ya, Teladan Tebet Timur. Nanti ini kalau ini nanti. Oke. Nanti Pak. Saya terengah melihat pengumuman musabaqah, bahasa Arabnya perlombaan yang Masya Allah pokoknya dahsyat. Ini yang melakukan mestinya pesantren, perlombaan itu. Perlombaan adab, perlombaan tahfidz Quran juz 30 dari Amayat Tasalun, perlombaan menghafalkan Quran juz amma dari Ad-Duha sampai An-Nas. Coba lah ya. Terus perlombaan pokoknya terkait dengan itu. Ada olahraganya, ada olahraga bulu tangkis, olahraga yang maaf yang banting kertas itu juga ada. Gitu loh. Nanti ya, Pak Iwan aja paham Pak Iwan. Dan itu kan olahraganya itu tenis meja, bulu tangkis. Saya tanya sama pengurus ketua RW yang lain Jogja, mantan Marinir, Abi Lakil, bulu tangkis. Karena saya suka bulu tangkis. Abi Lakil, hadiah bulu tangkis berapa? Juara satu itu 3 juta. Nah, yang itu, yang apa namanya, yang hafalan, ya lebih kayaknya bosan gitu. Lah donasinya dari satu RW itu Jadi jenengan para pengurus mestinya tadi. Saya ingat sekarang ada pengumuman dari MUI. Tidak boleh, maaf, laki-laki jadi maisaroh. Paham ya? Karena ada pengumuman itu langsung keluar Bapak dari MUI. Tidak boleh nanti ketika ada Agustusan 17-an haram hukumnya kata MUI. Saya upload itu. Saya maaf, saya screenshot itu. Kata MUI tidak boleh si maaf maman jadi maisaroh, tidak boleh. Atau maisaroh jadi joko, tidak boleh. Di antaranya itu. Ya. Itu bahasa yang saya pakai jadi untuk menjelaskan di mimbar pengajian ini. Jadi pengurus, mari cerdas dan bijak ketika maaf dalam rangka merdeka itu biar pahlawan senang gitu loh. Jadi apa namanya, euforianya itu tidak kebablasan gitu ya. Nah, itu terakhir menurut sebelum saya paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh, Ustaz. Aceh, Masya Allah. Ya. Yang saya perhatikan adalah ketika saya masih kecil,
ketika di Banda Aceh, di Aceh kan. Saya nggak tahu apakah sekarang masih begitu juga. Kalau kami di kampung menggadaikan sawah, misalnya orang tua saya punya sawah luas, terus digadaikan karena kebutuhan, digadaikan ke orang lain, misalnya 5 mayang atau 10 mayang. Satu mayang itu besar. Satu mayang itu orang Aceh suka bilang mayang. Satu mayang itu antara 3,3 atau 3,4 gram. Tapi kalau dalam harga itu ya. Kemudian sudah otomatis itu nanti sawahnya akan dikerjakan oleh yang menyewa itu. Apakah itu boleh kalau misalnya? Bapak, tadi ada penjelasannya api tadi disampaikan. Nah, lagi tadi disampaikan Pak bahwa saya baca ya, Imam An-Nawawi ini pasukan suluk ya. Tunaikan kepada pemiliknya amanah. Jangan disembunyikan. Mestinya maaf umpamanya yang ke bawah makanan yang enak itu, aku pakai bahasa makanan enak ya. Makanan yang enak yang dimakan anak saya waktu sekolah itu mestinya harganya umpamanya 15, jangan jadi 7,5. Itu namanya tidak sesuai dengan amanah. Ya, itu saya tidak menyebut namanya. Umpamanya ada makanan yang dimakan sama anak saya. Itu yang mestinya harganya 15, lu kok jadi 7,5, itu kan berarti tidak amanah. Siapa mereka tidak tahu. Ayun kiluhan atau menyelisihinya, tidak boleh. Lah ini awiyata sorrofa fiha atau menggunakan membelanjakan. Tapi ini belum selesai Pak. Duna idni syar'iyyin, tanpa izin syar'i terlebih dahulu. Kalau ada izin ya boleh. Tadi mobilnya Innovaribon, tapi ngomong Pak, ini daripada mobilnya di rumah saya dongkrok malah mati, nggak dipanas-panasin. Umpamanya saya pakai, saya rawat, maaf, selama semakai itu. Terus dia bilang gini, wah, harus ada kompensasinya Pak. Baik, kompensasinya itu. Nah itu namanya izin syar'i. Kalau tidak ada izin syar'i tidak boleh. Nah, tadi saya menggunakan contoh di Pegadaian. Solusi masalah tanpa masalah lupa apa itu di Pegadaian itu malah biasanya ketika kita naruh sudah ditaruh tanpa dipakai. Nah itulah contoh yang baik. Itu ya. Jadi sudah ada izin yang syar'i. Baik, demikian. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan itu jauh.
Alhamdulillah.